Persiapkan traktor untuk membajak sawah ya, dibutuhkan waktu beberapa menit untuk memasang roda yang terbuat dari besi. Nah, ini lahan yang akan dibajak ya, sampai ujung sana. Nah, ini seluas 2500 meter persegi atau satu patok. Mantap, semangat, go berkah, no riba. Mengencangkan baut dan memastikan semua baut sudah terpasang dengan baik dan kencang. Berikutnya, memastikan pemasangan V-belt atau rantai traktor ini dilakukan dengan baik. Dilakukan pengecekan dulu. Nah, Mas Tegar juga ikut menyaksikan ya proses pemasangan V-belt pada traktor. Nah, ini anak saya dan istri saya juga ikut menyaksikan ya. Nah, ini mulai dicoba untuk di starter. Alhamdulillah berhasil ya. Traktor sudah mulai berjalan menuju sawah dan turun ke sawah. Nah, ini akan dilakukan pemasangan alat singkal namanya ya. Setelah alat singkal terpasang, maka traktor siap dipergunakan untuk membajak sawah ya. Nah, ini kita lihat pemasangan alat singkal. Dan pastikan kondisi sawah basah atau tergenang air saat akan dibajak agar mempermudah untuk melakukan pembajakan. Kondisi tanah sawah yang basah atau tergenang air itu lebih lunak dan tidak keras sehingga alat bajak lebih mudah untuk melakukan penyingkalan. Berikutnya gantian saya yang menjalankan traktor. Cara menjalankan traktor ini sederhana, hanya pakai kopling dan rem. Kalau baru pertama kali menjalankan itu agak sedikit canggung ya, karena berat traktornya. Nah, kalau sudah jalan asik juga nih mengemudikan traktor. Saya sarankan untuk minum Bimax ya, untuk menjaga stamina dan kekuatan ya saat melakukan pembajakan sawah ini, karena dibutuhkan energi yang banyak. Hamparan sawah yang sangat luas, pemandangan yang indah. Di kejauhan kita lihat Gunung Merapi. Lokasinya ini adalah di Klaten, Jawa Tengah, tepatnya di Demak Ijo.
Ternyata membajak sawah dengan traktor kelihatannya mudah, tetapi dengan tekstur tanah yang basah dan tidak rata, ini cukup menyulitkan untuk berjalan ya. Nah, ini seperti ini, kita lihat. Berjalan mondar-mandir ya, sepanjang sawah itu cukup berat juga ya. Nah, saya berhenti dulu, saya tos dulu. Ternyata traktor itu cara mengemudikannya jangan dipegang terus, karena itu kan traktor bergetar ya. Jadi ya kita lepas saja, cuman kita arahkan, kalau ke kanan ya ke kanan, ke kiri dan ke kiri. Jadi kemudinya tidak perlu kita pegangi terus ya, karena akan melelahkan. Berikutnya dilakukan perataan atau digaru dengan alat garun, sehingga tanah akan rata. Tahap perataan ini bisa dilakukan 2 kali beberapa hari kemudian sebagai tahap finishing. Ini adalah alat garu untuk meratakan tanah di sawah atau lahan di sawah, dilengkapi dengan pijakan kaki, sehingga orang yang menggaru bisa naik di atas pijakan kaki tersebut. Ini berbeda dengan singkal ya, tidak bisa naik tapi harus berjalan kaki. Kita lihat di sini orangnya naik pijakan kaki ya di alat garu. Setelah beberapa hari atau 1 minggu kemudian dilakukan lagi perataan yang kedua kali. Ini disebut tahap finishing. Nah, ini saya juga ikut menggaru ya, melakukan perataan tanah dengan alat garu. Asik juga ternyata ya, luar biasa menyenangkan ya. Nah, ini tinggal naik saja, kaki saya taruh di atas pijakan kaki. Mantap ya, saya berdiri di pijakan alat garu sambil mengikuti jalannya traktor. Sambil mengemudi. Cara pembuatan biang eco farming, klik huruf I di atas. Persiapan tangki sprayer kapasitas 16 liter ya, kita buka tutupnya. Kemudian kita siapkan biang eco farming untuk diisikan ke dalam tangki. Saat mengisi biang eco farming ke dalam tangki sprayer, sesuaikan dengan kebiasaan saat menyemprot di lahan itu menghabiskan berapa tangki. Nah, saya contohkan di sini kebiasaannya adalah menggunakan 6 tangki.
sehingga biang eco farming 1500 ml dibagi dengan 6 tangki, sehingga masing-masing tangki berisi 250 ml biang eco farming. Gunakan tangki sprayer untuk pupuk organik eco farming khusus sendiri ya. Jangan dicampur dengan tangki sprayer bekas pestisida karena akan mematikan mikroorganisme yang ada di pupuk organik eco farming ini. Jadi pastikan tangki sprayer bersih dari pestisida, insektisida, dan zat kimia berbahaya lainnya yang akan mengurangi khasiat dari pupuk organik eco farming. Setelah biang eco farming dimasukkan ke tangki sprayer, maka kita campur dengan air ya, sebanyak kapasitas tangki. Kemudian setelah dicampur dengan air, kita aduk sampai merata. Selanjutnya kita tutup tangki sprayer, tutup dengan rapat agar tidak tumpah. Saya akan mulai menyemprot sawah sampai ke sana. Saya akan memakai celana pendek dulu. Nah, tampilan saya sekarang berubah seperti militer. Di belakang punggung saya itu ranselnya adalah tangki sprayer dan senjatanya adalah semprotan. Saya akan menyemprot lahan dengan pupuk organik eco farming. Kondisi tanah atau lahan sawah yang akan disemprot sebaiknya seperti ini ya, kondisinya macak-macak. Nah, seperti ini. Yang bagus adalah seperti ini, tidak tergenang air ya. Jadi air tidak terlalu banyak. Nah, seperti ini. Nah, ini bibit padi jenis mentik ya, mentik wangi. Nah, yuk saya ajak ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya berada di sawah ya, ini lahan yang sudah diaplikasi dengan pupuk organik eco farming. Nah, saat ini sudah ditanami padi jenis mentik ya. Nah, ini ibu sedang tandur ya, menanam mundur. Nah, kita lihat yuk dari dekat. Pakai penggarisnya bambu. Rapi, biar lurus ya. Sahabat karib, saya berada di
sawah ini ya, sama ibu-ibu ini lagi nandur ya Bu. Nih kemarin udah dikasih pupuk organik eco farming. Nah sekarang lagi menanam atau tandur kalau bahasa Jawanya, menanam sambil mundur. Disingkat nandur. Nah ya. Nah, ya ini nih. Lahan subur, petani makmur. Salam sinergi, go berkah, no riba.